لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله والأحبة لا إله إلا الله. Mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah biwahdaniyya wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasulullah ba'da. Qala Allah ta'ala fil kitabihil karim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ikhwan wa ikhwa fillah rahimani rahimakumullahu ta'ala jami'an ahlu ta'lim yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, segala puja dan pujian milik Allah, untuk Allah dan juga karena Allah Subhanahu wa ta'ala, dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala melimpahkan rahmat, karunia serta hidayah taufik kepada kita seluruhnya, dan sekaligus keistiqomahan untuk mengikuti risalah tauhid, risalah Islam di atas titian jalan yang lurus. Allahumma amin. Sampai di surat An-Naba ayatnya 17 sampai ayat 30. Surat An-Naba ayat 17 sampai ayat 30. Di sana Allah Subhanahu wa taala berfirman. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Naba ayat 17 sampai 30. Inna yawmal fasli kana miqata yawma yunfakhu fisyuri fata'tuna afwaja wa futihatis sama'u fakanat abwaba wa suyiratil jibalu fakanat saraba inna jahannama kanat mirsada lidaghina ma'aba labithina fiha ahqaba la yadukuna fiha barda wala syaraba illa hamima wa ghasaqa jazaa'a wifaqa innahum kanu la yarjuna hisaba wa kadzabu bi ayatina kidzaba wa kulla syai'in ahsaynahu kitaba fadhuku falan nazidakum illa adzaba. Inna sungguhnya yauma yaitu hari, al-fasli keputusan, sungguhnya hari keputusan, karena adalah mikota yaitu waktu yang telah ditentukan. Sungguhnya hari keputusan itu telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yauma yaitu pada hari, yunfahu akan ditiup, fisyuri yaitu sangkakala, fata'tuna maka kalian semuanya itu datang berbondong-bondong, wafutihat dan nanti dan telah dibuka, as-sama'u yaitu langit, fakanat maka ada apabila langit itu dibuka, abwaba yaitu pintu-pintu, wasyuyirat dan dijalankan, al-jibalu yaitu gunung, fakanat maka ada pun gunung yang dijalankan itu syaraba seperti fata morgana. Inna sungguhnya jahanam kanat yaitu jahanam mirsada mengintai, litaghina untuk orang-orang yang melampaui batas, ma'aba dan sebagai tempat kembali bagi orang yang melampaui batas itu. Labisina mereka kekal di dalam jahanam, ahqaba selama berabad-abad, mereka tinggal di dalam jahanam itu selama berabad-abad. Layadukuna dan mereka tidak merasakan fiha di dalam neraka jahanam, bardan kesejukan, wala syaraba dan juga tidak merasakan minuman, illa kecuali hamima air yang mendidih, wa ghasaqa dan nanah, jazaan itu sebagai balasan, wifaqo yang setimpal,
Innahum sungguhnya mereka, kanu adalah mereka layarjuna, mereka tidak mengharapkan hisab, yaitu hari hisab. Wakadzabu, dan mereka mendustakan bi ayatina dengan ayat-ayat kami, kidzabat dengan betul-betul mendustakan. Kullu syai'in, maka tiap-tiap sesuatu, ahsainahu, kami telah mencatat sesuatu itu, kitaban, yaitu di dalam kitab. Faduku, maka rasakanlah oleh kalian, falan nazidakum, maka sungguh kami Allah tidaklah memberi tambahan kepada kalian, illa kecuali adaban siksa. Surat An-Naba ayat 17 sampai 30. Kalau seandainya kita artikan jadi semuanya, sungguhnya hari kiamat itu, sungguhnya hari keputusan itu adalah hari kiamat yang telah ditentukan waktunya. Itu pada hari tatkala sangkakala ditiup, lantas kemudian manusia datang berbondong-bondong. Dan dibuka pula langit, kemudian di langit itu terdapat pintu-pintu. Dan gunung-gunung dijalankan, akhirnya kemudian seperti fata morgana. Sungguhnya jahanam itu mengintai kepada orang-orang yang melampaui batas, dan jahanam itu nanti sebagai tempat kembali untuk mereka. Mereka kekal dan mereka tinggal di dalam neraka jahanam selama berabad-abad. Dan penduduk neraka jahanam itu tidaklah merasakan di dalamnya kesejukan, dan sekali-kali juga tidak akan pernah merasakan minuman, kecuali nanti minumannya adalah air yang mendidih dan juga nanah. Hal itu sebagai balasan yang setimpal, karena sungguhnya mereka itu tidaklah percaya kepada hari hisab atau hari perhitungan amalan. Mereka sekaligus mendustakan ayat-ayat kami dengan betul-betul mendustakan, padahal tiap-tiap suatu kami Allah telah mencatatnya di dalam Lauh Mahfuz, yaitu lembaran-lembaran yang terpelihara. Maka rasakanlah oleh kalian, wahai penduduk neraka, dan kami Allah tidaklah akan menambah kecuali, yaitu menambah azab yang ada di dalamnya. Surat An-Naba ayat 17 sampai 30. Dan kita lihat penafsirannya sekarang. Yaqulu ta'ala mukhbiran an yaumil fasl wa huwa yaumul qiyamah. Allah berfirman pada ayat itu menyebut hari kiamat sebagai yaumul fasl. Di situ kan ada kalimat inna yaumal fasli. Nah, yaumul fasli kalau diartikan yaum itu hari, fasl itu keputusan. Itu juga nama lain dari hari kiamat. Nama lain dari hari kiamat itu yaumul fasl. Karena hari tatkala di mana seluruh yaitu perbuatan apa saja, baik yang kecil ataupun yang besar, yang nampak ataupun tersembunyi, itu telah kemudian oleh Allah ditentukan dan diputuskan. Apakah kemudian hal itu diampuni, lantas kemudian dia masuk ke dalam surga, atau kemudian segala perbuatan hal itu kemudian patut menjadi azab yang kemudian dimasukkan di dalam neraka. Sehingga disebut dengan yaumul fasl, hari keputusan. Karena seluruh amalan perbuatan manusia nanti akan diputusi. Apakah kemudian diampuni oleh Allah, diterima oleh Allah, kemudian menjadi amalan yang memasukkan ke dalam surga, atau sebaliknya. Sehingga disebut dengan yaumul fasl. Annahu, dan kejadiannya itu, yaitu mu'aqqatun bi ajalin ma'dud, adalah kejadian hari kiamat itu adalah waktu yang telah ditentukan waktunya. Dan sungguhnya kejadiannya itu tidak bisa dimajukan atau tidak bisa dimundurkan. Jadi waktu terjadinya hari kiamat adalah salah satu waktu yang telah Allah tentukan. Tidak bisa dimajukan, tidak bisa dimundurkan. Tidak ada yang mengetahui kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Wala ya'lamu waqtaha 'ala ta'yini. Dan sungguhnya tidak ada yang mengetahui secara pasti kapan terjadinya hal itu, kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala yang maha tinggi dan maha mulia. Sebagaimana kita pahamilah dalam keyakinan ahlu sunnah wal jamaah, iman kepada hari kiamat dengan segala rangkaian kejadian yang besar, mulai dari runtuhnya langit dengan hancurnya alam semesta bersama isinya. Setelah kemudian hari itu manusia dibangkitkan dari alam barzah, dikumpulkan di padang mahsyar, yaumul hisab, yaumul mizan. Kita sudah meyakini hal itu. Tetapi kejadian yang seperti itu nanti waktunya itu tidak ada yang mengetahui kecuali hanya Allah.
Dan kalau seandainya ada orang yang memprediksi, maka prediksinya itu kalau tidak didasarkan oleh hadis Nabi, maka jangan dipercaya. Karena itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita kan hanya dikasih tahu hanya tanda-tandanya, tanda-tanda yang kecil, tanda-tanda yang besar. Sebagaimana di pertemuan-pertemuan sebelumnya lah, telah banyak disinggung terkait masalah tanda-tanda kecil hari kiamat dan tanda-tanda besar hari kiamat besar. Kan telah disinggung di bab-bab sebelumnya. Saya kira ini tidak perlu kemudian dibicarakan panjang lebar. Kama qallallahu ta'ala, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam ayat yang lain surat Hud ayat 104. Wa man nu'akhiruhu illa li ajalin ma'dud. Dan tidaklah kami Allah mengakhirkan itu hari kiamat illa kecuali waktu terjadinya hari kiamat itu telah ditentukan. Artinya tidak bisa dimajukan, tidak bisa dimundurkan, waktunya itu telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang mengetahui. Kita hanya mengetahui itu ciri-cirinya. Ciri-ciri terjadinya hari kiamat telah banyak disinggung di dalam hadis-hadis Nabi. Dan kalau seandainya kami katakan ciri-ciri kecil yang menunjukkan kiamat yang menunjukkan ciri-ciri kecil yang menunjukkan hari kiamat sudah terjadi semuanya. Tinggal kita menunggu ciri-ciri besar untuk kiamat yang besar. Di antaranya kan ada 10. Keluarnya Imam Mahdi, Dukhan, Dabah, dan yang lain-lain lah yang telah disinggung pada bab sebelumnya. Dan berikutnya, yauma yunfahu fisyuri fata'tuna afwaja. Dan pada hari itu nanti juga ada rangkaian suatu hari di mana kemudian malaikat yang bertugas meniup sangkakala. Dia kemudian meniup sangkakala, kemudian kita semuanya bangkit dari alam barzah, kemudian datang berbondong-bondong. Keyakinan kaum muslimin dulu kan pernah disinggung. Malaikat peniup sangkakala ditiupnya kan 2 kali. Ada ulama yang menyebutkan 3 kali, ada ulama yang menyebutkan 2 kali. Yang lebih sahih, sangkakala itu ditiup 2 kali. Tiupan pertama seluruh manusia mati. Nanti tiupan yang kedua, manusia bangkit dari alam barzah. Nah, ayat ini, ayat yang menjelaskan malaikat meniup sangkakala yang kedua. Begitu ditiup sangkakala yang kedua, kita nanti kemudian datang berbondong-bondong. Maksud dari kalimat yaitu datang berbondong-bondong, qala Mujahid, berkata Mujahid. Ini perkataan Mujahid. Maksud dari kita datang berbondong-bondong. Itu kata Mujahid, nanti manusia akan datang, akan bangkit dari alam barzah menuju padang mahsyar dalam keadaan rombongan-rombongan atau berkelompok-kelompok. Nanti berkelompok-kelompok, rombongan-rombongan sesuai dengan amalan mereka masing-masing. Jadi nanti dikelompokkan sesuai dengan kategori amalannya masing-masing. Kalau Anda kemudian ahli taklim, ahli ngaji, ahli ibadah, nanti bangun dari alam barzah menuju padang mahsyar, kumpul bersama mereka yang ahli ibadah. Jadi kira-kiranya medusing di. Itu maksudnya seperti itu. Rombongan-rombongan. Ada yang kemudian, dan sebagaimana kita pahami di bab yang dulu, dalam keadaan telanjang kaki, telanjang badan, kemudian tidak menggunakan alas kaki, dan juga dalam keadaan hurlan. Hurlan kan tidak bersunat. Berarti tidak ada satupun manusia yang bangkit dari alam barzah kecuali dalam keadaan tidak menggunakan alas kaki, tidak menggunakan pakaian, dan dalam keadaan tidak bersunat. Sekaligus datang menuju kepada Allah, menuju padang mahsyar, nanti kemudian rombongan-rombongan atau berkelompok-kelompok. Sebagaimana di dalam ayat ini, pada hari itu tatkala sangkakala ditiup, nanti kalian semuanya itu datang berbondong-bondong. Berbondong-bondong di sini maksudnya adalah dikelompok-kelompokkan sesuai dengan amalannya mereka masing-masing. Jadi celaka kalau suatu saat kemudian kita bangkit dari alam barzah, ternyata derek kumpulannya ahli maksiat. Waduh, naudzubillah. Ya, naudzubillah ya, naudzubillah. Seakan-akan ya sama lah dengan kategori tatkala kemudian kita hidup di dunia. Kita hidup di dunia kan pada dasarnya dunia ini mengelompokkan manusia kepada kecintaan,
aktivitas yang mereka jalankan. Kalau mereka ahli maksiat, ya tentunya tiap harinya, bulan-bulannya, tahunnya mereka senantiasa bersanding dan berkumpul bersama ahli maksiat. Orang pun ahli ibadah, ahli yang lain-lain pun sama, tiap harinya, bilangannya tentunya berkumpul pula dengan orang-orang yang ahli ibadah. Kalaupun nanti ahli ibadah kemudian dia berkumpul dengan yang lain yang notabene bukan ahli ibadah, ini karena terikat hukum muamalah, jual beli, pekerjaan, atau yang lain-lain. Tapi secara hakikat batin dan jiwa manusia, pada dasarnya mereka berkumpul bersama orang-orang soleh. Jika mereka adalah orang-orang soleh. Jadi kan jenisnya gue, orang-orang dunia. Seperti itu. Antum tatkala menjadi ahli ngaji, orang mungkin betah di sukna nangon tengah-tengah dangdutan. Betah orang kira-kira. Nek betah berarti sampai nana simbol ditanya-tanyai. Orang yang ahli maksiat, ahli buat maksiat, tidak mungkin betah pula duduk di majelis taklim ini. Betah orang kira-kira. Orang betah. Sing aneh, derek ahli ibadah, orang betah. Ngantuk maning. Kiane iki. Kiane iki. Ki mau dilapai. Ini kalau menurut yaitu Mujahid. Menurut Ibnu Jarir, sekarang menurut Ibnu Jarir. Sedangkan menurut Ibnu Jarir yang dimaksud dengan berbondong-bondong adalah ta'ti kullu ummatin ma'a rasuliha. Nanti datang setiap umat bersama Rasulnya. Oh nanti datang, kalau menurut Ibnu Jarir, maksud dari berbondong-bondong adalah umat Islam, umat Rasulullah datang menuju padang mahsyar bersama Rasulnya. Kalau kita umat Muhammad berarti datang bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nek dianggap umatnya, maksudnya seperti itu. Karena kita tahu di dalam konteks kalimat ini, ta'ti kullu umat, nanti kemudian akan datang tiap-tiap umat mengarusuliha bersama Rasulnya. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang panjang, karena hadis yang panjang yang disebutkan di dalam kitab yang lain, judul babnya masuk surga tanpa hisab. Karena ya umat Islam, umat Nabi yang nanti masuk surga tanpa hisab. Kata Rasulullah disebutkan di dalam kitab yang lain, ini Nabi itu dari Nabi. Nuridat malaya al-umam. Kata Rasulullah, ditampakkan kepadaku umat-umat. Kata Rasulullah, ditampakkan kepadaku itu umat-umat pada hari itu. Yaitu diantaranya adalah, fara'aitu an-nabiyya wa ma'urahtu. Aku melihat Nabi yang hanya memiliki beberapa pengikut. Besok pada saat itu, Nabi kan jumlahnya 124.000. Kata Rasulullah di dalam hadis ini, aku ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala kondisi umat-umat pada saat itu. Di antaranya adalah aku melihat Nabi, tetapi pengikutnya hanya beberapa orang. Contohnya siapa? Nabi sing pengikutnya beberapa orang. Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh alaihissalam kan dia dakwah kepada umatnya 950. Hanya mendapatkan pengikut 70. Dakwah 100 tahun, untuk pengikut 70. Banyak apa akeh? Titik ya. Nah itu ya, sehingga tatkala kemudian terjadi banjir bandang, tsunami lah di awal pertama kali dulu, seluruh umat manusia kan tidak tersisa, kecuali hanya Nuh yang ada di Bahtera bersama 70 pengikutnya. Sehingga oleh karena itulah yang disebut dengan Abu Basar, bapaknya manusia, di antaranya adalah Nuh. Bapaknya manusia kan hanya telu. Siji di antara Adam alaihissalam. Tapi kan tahu, begitu Adam melahirkan Qabil Habil, lantas kemudian terjadi peristiwa bandang yang besar, banjir yang besar. Keturunan dari Qabil seluruhnya mati, yang tidak beriman kepada Nabi Nuh. Karena apa? Ditelan oleh banjir. Yang tersisa kan hanya 70 pengikutnya Nabi Nuh dan Nabi Nuh. Sehingga oleh ulama yang disebut Abu Basar selain dari Nabi Adam, yaitu Nabi Nuh. Karena keturunannya Nabi Adam tekwis, mung dari keturunannya Nuh bersama pengikutnya yang 70 itu. Oleh karena itulah ulama ada yang menyebutkan yang dimaksud Abu Bapak Basar ke manusia diantaranya adalah Nabi Nuh alaihissalam. Kan seperti itu. Nah, lantas kemudian kata Rasulullah, wa nabiyun wa nabiyyu wa mangahu rajulu wa rajulani.
Aku juga melihat Nabi yang pengikutnya hanya 2 orang ataupun beberapa orang. Kata Rasulullah, aku juga melihat pada saat itu Nabi yang pengikutnya hanya terhitung dengan hitungan jari. 2 atau 1. Umatnya Nabi mending oke ya. Oke. Tapi ada yaitu Nabi yang hanya mendapat 1 ataupun 2 pengikut di Nabi. Lantas kata Rasulullah, "Wan nabiyyu wa laysa ma'ahu ahadun." Tetapi aku juga pernah melihat itu pada saat itu aku juga melihat Nabi yang pengikutnya tidak ada seorang pun. Wah, menangasi ya. Ini kan bayang apa ya? Datang menuju padang mahsyar, pada saat itu mereka berbondong-bondong. Nabi ditampakkan beberapa kelompok manusia dengan nabi-nabinya. Ada nabi yang mengikutnya hanya beberapa orang, ada yang nabi pengikutnya itu hanya 1 ataupun 2, tapi ada nabi yang tidak ada pengikutnya. Kata Rasulullah seperti itu. Lantas kata Rasulullah, "Wa nabiyyu wa laysa ma'ahu ahadun idrufi ngalli syawadun azim." Lantas ditampakkan kepadaku itu jumlah umat manusia yang cukup besar. Wah, Rasulullah terus bilang, anak kelompok umat manusia yang sangat besar jumlahnya. Fadhannantu annahum ummati, dan aku menyangka mereka itu adalah umatku. Kata Rasulullah, aku menyangka itu adalah umatku, kata Rasulullah. Lantas kemudian faqala li, kemudian dikatakan kepada Rasulullah, bukan, itu bukan umatmu. Hadza Musa wa qaumuhu. Itu adalah Nabi Musa dan kaumnya. Oh, berarti sing memiliki pengikut banyak dalam jumlah yang besar selain dari umat Islam adalah umatnya Nabi Musa alaihissalam. Jumlahnya sangat banyak sampai kemudian Nabi menyangka mereka itu adalah umatku. Lantas berikutnya setelah itu, kemudian fakilali, kemudian dikatakan kepadaku, nampak jumlah umat yang besar lagi. Setelah kemudian umatnya Nabi Musa dalam jumlah yang besar, nampak ditampakkan pula dalam jumlah yang sangat besar pula. Wa nadhartu, yaitu syawadan azima. Aku melihat jumlah umat manusia yang cukup besar. Lantas dikatakan kepadaku, ya Muhammad, innahum ummah. Itulah umatmu wahai Muhammad. Oh, berarti umatnya Nabi banyak. Tapi eling-eling, kalau di dalam hadis Nabi, ini hadis Nabi yang lain, ada umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang tidak dikenal oleh Nabi. Karena tahu kan kita tahu, kita tidak pernah bertemu dengan Nabi, Nabi juga tidak pernah mengetahui Anda. Seandainya secara logika, ngesuk nang padang mahsyar, antum nggak pernah ngerti Nabi. Nabi juga tidak pernah tahu Anda. Bagaimana Nabi mengetahui Anda itu umatnya? Betul. Makanya di dalam hadis Nabi yang lain kan disinggung. Rasulullah pernah ditanya, ya Rasulullah, siapa yang dimaksud dari saudaramu ya Rasulullah? Karena kami adalah sahabat-sahabatmu. Mereka kan sahabat-sahabat Nabi, generasi manusia yang langsung bertemu dengan Nabi, dia bisa melihat Nabi. Mereka generasi sahabat. Nanti ada umat manusia dari umat Nabi yang tidak melihat Nabi, Nabi juga tidak bisa melihat mereka. Sehingga pernah ditanyakan oleh sahabat, lantas bagaimana ya Rasulullah engkau mengenali mereka? Mereka juga tidak pernah mengetahui dirimu, dan engkau juga tidak tahu mereka. Kata Rasulullah, aku mengenali mereka, yaitu dengan bekas-bekas anggota wudhu yang ada di tubuhnya. Mbok suatu saat dewek kemudian melu gerombolan gue nang Nabi ora dikenal kasih siapa. Wong tidak ada cahaya yang nampak pada bekas anggota wudhunya. Karena apa? Dulu semasa kemudian di dalam kehidupan dunia tidak pernah menjalankan ibadah sholat. Kira-kira kepriwe? Melu siapa? Kan disebutkan seperti itu. Di samping itu, wajah-wajah umat Nabi pada saat itu bersinar. Karena kan wajah cahayanya itu nampak pada bekas raut mukanya yang bekas nampak anggota wudhu. Itu seperti itu. Ini cara Nabi mengenali umatnya. Lantas berikutnya kata Rasulullah, hadihi, dikatakan kepada Rasulullah, hadihi ummatuka. Ya Rasulullah, ini adalah umatmu.
Wa ma'ahum, bersama umatmu itu nanti terdapat 70.000 orang yang masuk ke dalam surga tanpa hisab, walang adab, dan juga tidak disiksa. Jumlah yang besar itu dikatakan kepada Rasulullah, nanti wahai Rasulullah, dari jumlah yang besar umatmu itu terdapat 70.000 dari umatmu itu yang masuk surga tanpa hisab, tanpa diazab. Sampai kepengen nggak? Masya Allah ya. Berarti kalau kalimatnya di sini masuk surga, tapi ini yang disebut dengan masuk surga tanpa hisab. Dan seperti itu. Begitu kemudian Rasulullah menyebutkan demikian, summa nakhidha fadakhala manzilahu. Dan Rasulullah bangkit, kemudian Rasulullah masuk. Karena pada saat itu Rasulullah lagi bercerita kepada sahabatnya, begitu Rasulullah berbicara, nanti dari umatku terdapat 70.000 yang masuk surga tanpa hisab, tanpa diazab. Setelah kemudian dia berbicara seperti itu, dia berdiri kemudian masuk ke rumah. Sahabat-sahabat itu langsung gaduh. Kenapa bisa kemudian gaduh? Membicarakan siapa 70.000 yang masuk surga tanpa hisab itu. Jumlah sahabat jumlahnya berapa? Kira-kira derek kalong lah ya. Katut ya. Katut ya. Lantas sebagian sahabat menyebutkan, boleh jadi ini sahabat ya. Mereka sahabat karena saking antusiasnya ingin mengetahui 70.000 yang masuk surga tanpa hisab. Sahabat-sahabat lantas kemudian langsung membicarakan. Di antara mereka ada yang berkata, boleh jadi mereka yang masuk surga tanpa hisab adalah yang mula-mula masuk Islam. Nah sahabat, sing ngomong, oh boleh jadi mungkin yang masuk surga tanpa hisab itu yang mula-mula masuk Islam. Itu seperti itu. Dan lantas terjadi pembicaraan yang panjang lebar terkait masalah siapa sebetulnya mereka yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Lantas begitu mereka sedang membicarakan itu, Rasulullah keluar lagi. Lantas Rasulullah keluar. Lantas kemudian Rasulullah SAW mendapati mereka sedang berbicara seperti itu. Lantas Rasulullah menjelaskan, umat Rasulullah yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab adalah. Nah Rasulullah langsung disinggung. Yaitu la yastarquna wa la yaktawuna wa la yatatayyaruna wa ala rabbihim yatawakkaluna. Satu, tidak pernah meminta diruqyah. Kalimatnya seperti itu. Mereka yang masuk surga tanpa hisab, diantaranya adalah satu, tidak minta diruqyah. Kalimatnya itu. Makanya oleh karena alasan inilah ada beberapa kalangan yang seakan-akan memberi satu isyarat sinyal bahwa kalau kita memang tidak apa-apa, maksudnya orang apa-apa, awak ya anak keluarnya sama sekali. Kalaupun kemudian terdapat malas beribadah dan yang itu lumrah, kadang-kadang kan ada ya alasan kemudian malas beribadah dan yang lain-lain seperti itu. Lantas kemudian mereka meminta diruqyah. Sing jenengane wong nek malas ibadah kan lumrah. Tapi di dalam kalimat ini perlu diperhatikan, oleh karena itulah ulama ada yang langsung menggarisbawahi kalimat ini. Tidak meminta diruqyah. Kalimatnya seperti itu. Dohir hadisnya, kalau seandainya kita tidak terjemahkan dan tidak dijelaskan, cukup jelas, berarti aja ngasih jaluk diruqyah. Maksudnya adalah, kalau tidak terjadi sesuatu apapun di dalam diri kita, awak ya orang apa-apa, sehat-sehat baik, biasa-biasa baik, kok sampai jaluk diruqyah? Nah, melanggar. Maksudnya itu, kecuali kalau memang terjadi gejala-gejala yang memungkinkan Anda itu diganggu oleh bangsa jin. Itu pun oleh ulama-ulama yang namanya kena gangguan bangsa jin, itu suatu yang tidak tampak. Kan suatu yang tidak tampak. Dan tidak ada yang bisa menganalisa secara pasti kalau dia kena gangguan jin. Anak ora? Kemana? Wong itu ilmu yang tidak gampang aneh keton kok. Orang yang kena gangguan jin dan tidak, itu tidak ada yang mengetahui. Jadi jenengan dari tukang ruqyah, jangan berusaha untuk menebak-nebak. Tuh gue. Kenapa kemudian kalimatnya disebutkan seperti ini? Karena ini menunjukkan satu pengertian. Kita hanya disuruh untuk bergantung kepada Allah. Ini gue maksudnya. Sehingga tidak meminta
diruqyah. Iya. Dengan orang apa-apa ya diruqyah. Ya, kemudian tukang ruqyah di Jawa sampai mempelajari ilmu sing biyen-biyen iki. Orang ana hubungannya, orang ana sesuatu yang pasti. Dan tidak ada dalil yang menunjukkan tanda-tanda kemudian orang yang kesurupan, orang yang diganggu jin kemudian masuk ke tubuh, dulu itu mempelajari ilmu-ilmu itu. Orang ada dalil ya. Hari ini kadang-kadang kan itu ya, ikut pelatihan ruqyah, maunya orang apa-apa. Orang apa-apa wae. Begitu medu pelatihan ruqyah masal. Mudah-mudah. Jalannya dengan, wah ini seperti ini yang tidak benar. Itu seperti itu, karena menjaga nilai tauhid di sisi Allah. Permasalahannya gue, karena ada hadis yang menyebutkan jika Anda kemudian ingin masuk surga tanpa hisab, jangan sekali-kali minta diruqyah. Ya, sekalipun ya, sing dimaksud dalam penjelasan di sini, penjelasan yang kedua, diantaranya adalah jangan meminta diruqyah yang syirik. Sekalipun seperti itu, tetapi ulama menghukumi terlebih dahulu, kalau tidak terjadi apa-apa, jangan meminta diruqyah. Ngapa-ngapa? Ya kan orang tanda-tandanya kan. Kan ini jenengan ruqyah tujuannya ngapa? Kamu kan ngapa-apa. Kalaupun terjadi kemudian malas beribadah yang lain-lain, itu lumrah manusia semuanya. Sing tukang ruqyah baik seperti itu. Iya namanya manusia, yang namanya iman naik turun. Itu seperti itu kadang-kadang. Yang terjadi seperti kadang-kadang kan nyung niki do pengen diruqyah soalnya ngapa ya permasalahannya kalau gue ibadah kayak bobo banget maca Al-Quran ya jarang kata kata manusia seperti itu semuanya kok tukang ruqyah seperti itu. Hari ini seperti itu permasalahannya yang terjadi karena didasarkan kepada hadis ini jangan meminta diruqyah nek orang apa-apa ya kan ya. Ada beberapa kasus yang seperti itu, ayo diruqyah masal, mudah-mudah, begitu diruqyah dewek, orang apa-apa. Iya kan? Yang terjadi kan seperti itu. Malah akhirnya terkesan seakan-akan kayak dipermainkan oleh jin, padahal itu sesuatu yang tidak tampak. Kan orang keton. Ya bolehlah kita mempelajari ilmu itu, tapi nek orang kepepet banget aja minta diruqyah berdasarkan hadis ini. Ya, berdasarkan hadis ini. Kemudian berikutnya, walayaktawuna, dan jangan sekali-kali yaitu mengobati dengan besi panas. Lah istilahnya kalau dalam bahasa ininya. Jangan mengobati dengan adalah mengobati luka itu dengan besi panas yang dibakar lantas ditempelkan. Jangan cara pengobatan dulu di zaman dulu. Kenapa dilarang? Karena membahayakan bagi orang yang diobati jenjanya. Tujuannya yang seperti itu. Masya Allah ya, tidak meminta diruqyah, tidak kemudian mengobati dengan adalah pengobatan dengan cara besi panas dibakar. Kalau zaman dulu, orang tatkala luka kena pedang dan yang lain-lain ya, besi dibakar kemudian tempelkan di luka-luka itu. Seperti itu dulu. Ini namanya dulu. Ya. Maka kemudian oleh Rasulullah disebutkan di dalam hadis ini. Kemudian berikutnya, wala yatatayyaruna, dan mereka tidak tatoyur. Tatoyur adalah menganggap sial, pesimis, atau menganggap sesuatu itu jelek jika kemudian melihat tanda-tanda di alam semesta, entah itu yang berhubungan dengan burung, kijang, bintang, atau yang lain-lain. Ini yang namanya syirik, sehingga disebutkan dalam hadis Nabi, tiaro syirkun. Tiaro adalah syirik. Bukti contohnya sehingga penak termasuk tatoyur, anak kupu mencelok nang jendela jene kupu dayo garapana dayo, kita toyur namanya. Anak manu perenjak jene kemudian anak tamu. Karena di zaman jahiliyah mereka tatayurnya tatkala orang hendak berangkat berdagang di zaman jahiliyah, mereka melihat itu burung yang di atas. Kalau burung itu kemudian terbang ke sebelah kanan, mereka meyakini dagangnya laris, beruntung. Kalau suatu saat melihat yaitu burungnya terbang ke sebelah kiri, nanti kemudian dagangnya rugi. Dan kemudian mereka mengurungkan niat kalau melihat burung itu terbang ke kiri. Jenengannya tatoyur. Artinya yang namanya tatoyur, yaitu keyakinan yang dibangun berdasarkan yaitu hal-hal yang dilihat di alam semesta ini.
seperti keyakinan kepada burung-burung sebagaimana orang-orang jahiliyah. Namun itu kan aneh ya. Wengi-wengi ana manuk gagak hitam mabungetan jerene pak bayan ngesuk dalam melingan wong mati nang wetan. Ini ya. Anak budaya jerene garap panada dayo. Ana manuk penjak jerene garap ya ana tamu. Ana ula weling mlebu omah jerene lagi diwelingna jadi pateni. Iku iki jenengane tatoyur. Nabrak kucing jerene sial, ketiban cecek jerene sial, sing sial itu ketiban cecek ketiban beduk. Kan hari ini seperti itu jenengane tatoyur. Artinya kalau kemudian Anda ingin masuk ke dalam surga tanpa hisab, syarat yang ketiga diantaranya adalah tidak memiliki keyakinan sekecil apapun yang masuk ke dalam ranah keyakinan selain Allah yang disebut dengan istilah tatoyur. Sehingga kalau dalam hadis Rasulullah, tiaratun syirkun, yang namanya tiara syirik. Keyakinan kepada seperti itu syirik. Contohnya kemana kakek? Tangan kedutan sebelah tangan jernih tanpa duit. Ya kan, ya kan aneh, ya aneh, gumun ya gitu. Kemudian hidup di barang kene, ketemu sepele ya, kelihatannya kan sepele. Tapi kalau ini diyakini, ini yang namanya tatoyur. Wong jenengane tangan kedutan kita kon Pak Joni boleh jadi peredaran darah orang lancar. Boleh jadi kan seperti itu ya. Mata kedutan, jerene ning mata kedutan sing sebelah tangan jerene gak ngerti dulure apa garep nangis. Mimpi ketemu ula jerene ning bocah perawan garep bojo. Kan seperti itu ya. Dan banyak lagi. Kenapa? Iya. Ini yang seperti itu. Karena kenapa masalahnya kemudian disinggung di sini? Karena menjadi persyaratan untuk masuk surga tanpa hisab. Hilangkan semua bentuk jenis keyakinan yang seperti itu. Dan berikutnya, wa 'ala rabbihim yatawakkaluna, dan kepada Tuhan mereka bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini orang-orang yang masuk surga tanpa hisab. Intinya, kalau dalam penjelasan kitab itu disebutkan yang masuk surga tanpa hisab di sini maksudnya adalah ahlu tauhid, orang yang bersih dari segala syirik. Oke, maksudnya seperti itu. Dan kemudian dia merealisasikan tauhid dengan sesuai dengan konsekuensi dari kalimat la ilaha illallah yang dikehendaki, sehingga bersih dari segala syirik kecil, syirik besar. Dan kemudian dia merealisasikan kalimat tauhid di dalam bentuk amalan dengan segala bentuk perbuatan yang sesuai dengan kaidah la ilaha illallah. Sing jenengane mlebu surga tanpa hisab. Nah, angel kalau dijelaskan di kitab Fathul Majid dulu angel ending. Apa mending wis dikurangi mending. Nah, lantas begitu kemudian Rasulullah menyebutkan seperti itu, ada salah seorang sahabat Nabi Ukasha. Ukasha berdiri, dia wis dikurangi, mau kan jumlah 70 ya, 70.000. Ukasha ngadep, Ukasha ibn Mihsan, dia berdiri. Ya Rasulullah, doakan aku yang termasuk 70.000 masuk surga tanpa hisab. Nah, Rasulullah dijawab, wa anta minhum, kamu termasuk mereka. Berarti kan wis kalong siji. Ini ya. Lantas setelah Ukasha bin Mihsan pada saat itu berdiri kemudian sahabat yang lain. Sahabat yang lain berdiri lagi. Ya Rasulullah, doakan aku seperti Ukasha bin Mihsan, termasuk golongan 70.000 yang masuk surga tanpa hisab. Nah, Rasulullah dijawab, kamu telah didahului oleh Ukasha bin Mihsan. Kalimatnya seperti itu. Maksudnya apa? Soalnya nek Rasulullah orang jawab seperti itu, kabeh sahabat sing semula seperti itu ngadeg kabeh. Dan ya Rasulullah kesel menjawab, mulanya dicukupkan dengan cukup yang seperti itu, bukan menunjukkan berarti orang yang kedua berdiri bukan termasuk 70.000 itu. Tapi nek nang Rasulullah dijawab, kamu termasuk mereka. Ngomong telu ngadeg. Nek jumlah 300 Rasulullah ngomong selalu menjawab, iya kan ya. Langsung berarti pada saat itu menunjukkan wis kalong jumlah sahabat Nabi. Dari pira siki? Wah, berarti ya harapan kita sih masuk dalam kategori 70.000 yang masuk surga tanpa hisab. Laki-laki perempuan. Iya, karena pola laki-laki dalam istilah bahasa Arab itu bisa menguasai perempuan. Tapi kalau pola yang digunakan menyebut perempuan, maka tidak bisa untuk laki-laki. Itu seperti itu. Maksudnya seperti itu.
Dan berikutnya,